Halo, selamat pagi Pak Aryo dan teman-teman yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Ani Rohmawati. Saya sebagai pembicara mengenai tentang komunikasi perbankan yang saat ini sangat relevan bagi perkembangan dunia perbankan di era yang digital ini. Komunikasi perbankan itu membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah di era digital. Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Mengapa sebagian bank mampu mempertahankan loyalitas nasabah selama puluhan tahun, sementara yang lain justru kehilangan kepercayaan hanya dalam hitungan hari? Jawabannya terletak pada bagaimana sih bank membangun dan menjaga komunikasi, khususnya di tengah transformasi digital yang membawa perubahan besar pada perilaku nasabah dan ekspektasi layanan. Perbankan itu bukan sekedar layanan transaksi keuangan, tetapi juga hubungan jangka panjang yang harus didasari oleh rasa percaya dan rasa aman. Komunikasi yang berkualitas menjadi pondasi penting, tidak hanya saat promosi produk atau saat terjadi masalah, namun juga dalam interaksi sehari-hari dan respon terhadap kebutuhan nasabah sendiri. Dengan komunikasi yang baik, sebuah bank dapat mengubah pengalaman sederhana menjadi momen berkesan yang memperkuat komitmen nasabah. Pada era digital seperti sekarang ini, komunikasi perbankan berkembang sangat cepat. Teknologi digital melalui dari aplikasi mobile, chatbot, hingga integrasi artificial intelligence kini menjadi bagian integral dari upaya membangun hubungan dengan nasabah secara cepat, personal, dan efisien. Namun, kemudahan ini juga berjalan bersama tantangan baru seperti keamanan data, privasi, kejelasan informasi, serta tuntutan transparansi. Nasabah semakin kritis dan menghendaki layanan yang responsif, ramah, dan mudah dipahami. Sepanjang presentasi ini, kita akan bersama-sama menjelajahi beberapa pembahasan utama. Yang pertama, kita perlu memahami definisi komunikasi perbankan serta tujuan utamanya dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, kita akan melihat jenis-jenis komunikasi dalam dunia perbankan, baik yang dilakukan secara langsung kepada nasabah di internal organisasi maupun komunikasi regulatori. Selanjutnya, kita bahas bagaimana sih perkembangan teknologi digital mempengaruhi strategi komunikasi, serta bagaimana juga praktek terbaik dalam menghadapi tantangan dan krisis komunikasi, misalnya saat terjadi gangguan layanan, pelanggaran keamanan, atau bencana ekonomi. Tidak kalah penting, saya juga di sini akan mengajak rekan-rekan menganalisis pengalaman pelanggan yang diharapkan di era digital serta strategi untuk meningkatkan komunikasi melalui berbagai saluran, mulai dari personalisasi layanan, pelatihan karyawan, hingga upaya menjaga keterbukaan dan edukasi keamanan cyber. Semua upaya ini bertujuan satu, memastikan bank tetap menjadi institusi yang dipercaya, diandalkan, dan dihargai oleh nasabah di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman ini. Mari kita gunakan waktu ini untuk menggali lebih dalam peran komunikasi sebagai kunci membangun ikatan jangka panjang dengan nasabah. Semoga sesi pertama ini dapat menginspirasi dan memberikan wawasan praktis bagi kita semua dalam menghadapi era perbankan digital yang semakin kompetitif. Terima kasih dan selamat mengikuti presentasi dari saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi perbankan. Di sini, komunikasi perbankan mencakup pertukaran informasi, pesan, dan data di dalam dan di luar institusi keuangan. Ini meliputi interaksi layanan nasabah, kolaborasi internal, notifikasi regulasi, dan antarmuka teknologi. Komunikasi yang efektif memastikan transaksi berjalan dengan lancar, informasi akurat disampaikan kepada nasabah, dan membangun lingkungan perbankan yang aman serta dapat dipercaya. Untuk transaksi yang berjalan dengan lancar ketika ada nasabah datang untuk setoran atau tarikan atau mengeluh tentang kartu kredit, kita harus melayaninya dengan menjelaskan informasi secara akurat, transparan dan terbuka. Dan yang jelas nasabah itu mudah memahami apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi efektif, yaitu ada hubungan nasabah, komunikasi tepat waktu, jelas, dan terbuka, memperkuat hubungan jangka panjang juga, serta meningkatkan reputasi merek. Yang kedua, kolaborasi internal. Komunikasi baik mendorong kolaborasi, penyelarasan tujuan, dan proses pengambilan keputusan yang efisien di seluruh organisasi. Dan di sini juga ada kepatuhan regulasi. Komunikasi ini berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menyampaikan perubahan kebijakan, regulasi industri, dan pedoman manajemen risiko. Jadi, komunikasi perbankan itu merupakan fondasi yang menghubungkan seluruh aktivitas dan hubungan di dunia perbankan. Komunikasi ini melibatkan transfer informasi, baik secara verbal maupun nonverbal, antara karyawan bank dan nasabah, antar pegawai juga bisa, serta dengan pihak eksternal seperti regulator. Dalam perkembangannya ini, komunikasi perbankan kini tidak hanya terbatas pada interaksi langsung atau tatap muka, tapi juga menyalurkan berbagai saluran digital seperti adanya email, terus adanya aplikasi mobile banking juga, adanya telepon, dan adanya media sosial. Proses ini semakin menjadi krusial di era digital karena kecepatan dan akurasi dalam menyampaikan pesan sangat menentukan kepuasan nasabah dan efektivitas pelayanan sendiri. Di dunia perbankan juga yang sangat kompetitif, komunikasi menjadi instrumen utama dalam membangun kepercayaan, reputasi, dan loyalitas nasabah. Dalam kegiatan sehari-hari juga, komunikasi itu berfungsi menyelesaikan transaksi, menangani komplain juga, menawarkan produk-produk atau jasa, menjalin kerjasama juga dengan bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu juga komunikasi juga berperan dalam pengelolaan krisis, promosi produk baru, dan inovasi layanan digital. Di sini juga ada karakteristik komunikasi perbankan. Yang pertama adalah kerahasiaan dan keamanan informasi. Bank itu wajib loh menjaga privasi dan kerahasiaan data nasabah, serta keamanan seluruh proses komunikasi. Dan yang kedua itu ada kejelasan pesan. Informasi yang disampaikan itu harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan membantu nasabah dalam mengambil keputusan atau solusi yang ada. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi sendiri, komunikasi itu harus memenuhi standar hukum, etika, dan ketentuan yang berlaku, seperti aturan OJK BI atau regulator lainnya. Yang keempat, harus responsif dan personal. Komunikasi ini dilakukan dengan penuh empati, kesabaran, serta beradaptasi dengan karakter nasabah. Jadi setiap nasabah itu mempunyai karakternya masing-masing. Yang ke 6, multisumber dan multikanal. Saluran komunikasi tidak hanya satu, tetapi terdiri dari berbagai media digital dan tradisional agar pesan tersampaikan efektif dan luas. Yang terakhir adalah integratif terpadu. Jadi setiap proses komunikasi itu harus terkoordinasi dengan baik antar bagian atau institusi bank untuk menghindari duplikasi atau miskomunikasi. Karakteristik ini ditentukan oleh budaya kerja, teknologi yang digunakan, pelatihan staf, serta sistem manajemen bank sendiri. Di sini pentingnya komunikasi efektif di industri perbankan. Komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung dalam operasi dan pertumbuhan bank. Kegagalan komunikasi juga dapat menyebabkan misinformasi dan meningkatkan komplainnya nasabah, adanya citra buruk, serta kerugian finansial maupun reputasi. Komunikasi yang terstruktur, jelas, konsisten, dan transparan itu mampu menyelesaikan transaksi secara aman dan efisien, mencegah salah paham yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, lalu meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan nasabah, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan dan regulasi, mengedukasi nasabah juga tentang hak kewajiban serta risiko produk dan layanannya, dan mendukung inovasi serta kolaborasi antar departemen atau bagian bank. Bank ini memiliki standar komunikasi yang sangat tinggi, cenderung lebih berhasil ya dalam menarik dan mempertahankan nasabah, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang ada. Selanjutnya, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi yang ada di bank adalah
Komunikasi berhadapan dengan nasabah, interaksi langsung melalui cabang, tatap muka, call center, email, chat online, dan aktivitas pemasaran untuk menginformasikan layanan baru sesuai regulasi. Untuk interaksi langsung melalui cabang, adanya nasabah datang langsung ke cabang untuk melakukan transaksi, misal setoran, tarikan, atau datang juga ke customer service-nya. Untuk ke call center, jika nasabah terkendala tidak bisa datang ke cabang, bisa melalui telepon ke call center perbankannya sendiri, atau ada email, dan sekarang itu adanya WhatsApp juga untuk semua perbankan. Dan di sini ada komunikasi internal, pertukaran informasi antar karyawan melalui email, rapat, dan platform kolaborasi digital untuk mendukung berbagai pengetahuan dan kohesi organisasi. Di sini pertukaran informasi antar karyawan itu bisa melalui rapat, bisa diadakannya rapat 1 bulan sekali, atau adanya briefing setiap pagi, setiap memulai aktivitas. Dan di sini juga ada komunikasi regulatori, penyebaran pembaruan regulasi, pelatihan kepatuhan, dan memastikan karyawan memahami standar industri untuk menghindari denda atau kerusakan reputasi. Jadi, setiap karyawan itu akan dilatih dan akan dijelaskan risiko apa sih yang terjadi ketika kita menjabat dengan status sebagai frontliner atau sebagai supervisor atau sebagai pimpinan cabang sendiri. BI dan OJK juga ada aturan-aturannya sendiri. Baik, melibatkan komunikasi antara bank itu kayak OJK, BI, serta pemerintah. Untuk pelaporan audit juga permohonan izin atau penegakan kepatuhan pada regulasi keuangan. Informasi yang disampaikan itu harus akurat, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Dan untuk komunikasi multikanalnya itu komunikasi menggunakan lebih dari satu jenis saluran, baik tradisional maupun digital, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan sendiri. Selanjutnya, platform digital itu seperti perbankan online memungkinkan transaksi digital ya, seperti monitoring akun, transfer dana, pembayaran tagihan, dan aplikasi pinjaman melalui internet atau perangkat mobile. Sekarang itu zaman sudah canggih sekali di adanya kita itu tidak perlu mengeluarkan kertas banyak untuk menandatangani. Sekarang itu cukup melalui handphone untuk pinjaman, adanya aplikasi pinjaman, adanya perjanjian-perjanjian juga bisa kita melalui handphone. Dan di sini ada komunikasi otomatis, chatbot untuk pertanyaan nasabah, pembaruan akun, dan verifikasi identitas mengurangi intervensi manusia dan mempercepat layanan. Jadi kalau misalkan nasabah itu ada masalah di luar jam pelayanan, bisa langsung melalui chatbot sendiri. Setiap perbankan pasti ada chatbotnya 24 jam seperti call center atau WhatsApp perbankan sendiri. Namun berhati-hati karena waspada dengan adanya penipuan. Di sini ada saluran aman menggunakan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan platform pesan yang aman untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber yang terus berkembang. Jadi, setiap aplikasi itu kita perbankan memiliki enkripsi, autentikasi juga multifaktor untuk keamanan data nasabah. Baik, untuk selanjutnya juga di sini juga perlu bahwa komunikasi perbankan itu sangatlah penting sekali. Baik, setelah membahas bagian pertama, sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu bagian kedua, di mana kita akan mendalami aspek yang tak kalah penting loh dalam komunikasi perbankan sendiri.